dengan cara seperti apa saya memberikannya, saya ada menyiapkan dua kegiatan, bukan dua kegiatan tapi dua metode, yaitu pertama saya menampilkan video cerita pendek inspiratif gitu ya. Yang kedua saya sudah memberi outkan atau sudah menyatakan cerita pendek inspiratif untuk anak-anak yang ingin membaca cerita tersebut. Kemudian kalau dari keterampilan, saya ingin anak-anak itu kalau dia bisa mengidentifikasi, saya ingin dia anak-anak ini bisa bisa membuat cerpen dari menilai usul cerpen tersebut. Yang terakhir adalah yang sikap. Sikap yang saya inginkan adalah mereka sebagai peserta secara berkelompok tadi bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain, bisa mengeluarkan argumentasinya, kemudian bisa berpendapat juga untuk memberikan jalan keluar atas apa yang terjadi. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu ada 3 aspek tadi ya Bu ya. Seperti yang saya dengar tadi ada di pengetahuan, di keterampilan, dan juga nanti ada di sikap pada siswa itu, seperti itu. Bagaimana nih Bu rancangan pembelajaran nanti yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas untuk strategi pembelajarannya, baik itu model pembelajarannya atau juga metode pembelajaran yang ingin Ibu lakukan? Model yang ingin saya terapkan di dalam kelas itu menggunakan model pembelajaran discovery itu yang ini dengan pendekatan atau metode cerama, kemudian ada diskusi, nanti ada jawab juga dalam psikologi, dan saya menggunakan pendekatan berdifferensiasi dengan mengintegrasikan dengan pembelajaran secara emosional yang nanti di mana di awal pembelajaran nanti saya akan menggunakan teknik stop dan mindfulness gitu ya, supaya peserta itu siap, mereka menghadirkan jiwa di situ untuk belajar gitu. Kemudian mereka bisa menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Makanya saya menggunakan teknik stop di awal pembelajaran menggunakan mindfulness. Luar biasa sekali Bu, kalau saya
tangkap dari yang ingin Ibu lakukan atas itu ada menggunakan modelnya discovery learning gitu ya Bu ya. Kemudian juga Ibu akan menerapkan metode pembelajaran itu, nanti ada diskusi, ada ceramah, juga nanti ada tanya jawab, dan juga dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu ya Bu ya. Wah, sangat luar biasa. Saya penasaran nih sekali lihat nanti bagaimana kita nanti di dalam kelas ya Bu. Siap Ibu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran Ibu yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas? Insya Allah nanti media yang saya gunakan dalam kelas itu nanti ada laptop, LCD, kemudian kalau bisa nanti anak-anak juga menggunakan aplikasi Quizzes atau Wall gitu ya? Gitu, benar. Untuk sekedar refleksi aja nanti di akhir. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari, di kelas, dan di jam berapa? Oke, insya Allah nanti saya akan melakukan pembelajaran ini di depan ya hari Selasa, kelas 9A, jam pelajaran pertama dan kedua. Oke. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan adakan percakapan kembali ya Bu. Yang terakhir itu yaitu percakapan pasca observasi, yang mana nantinya itu akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Jadi nanti kita melihat merefleksi, melihat hasil dari kegiatan kita seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira Ibu dapat apa nih dari hasil percakapan kita hari ini? Saya sangat terbantu sekali dengan adanya observer ini gitu ya. Membantu saya sekali untuk mempersiapkan pembelajaran lebih matang, lebih siap gitu untuk saya ajarkan di dalam kelas, dan saya juga mendapatkan ilmu baru dari itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Kiki atas waktunya dan sudah bersedia nih berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga nanti pasca observasi juga ya Bu ya. Di Selasa depan ya kita akan melakukan observasi seperti itu. Ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuli. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke. Apakah sudah siap belajar pada hari ini? Baik. Kalau sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin dengan Ananda Edward. Marilah kita terlebih dahulu berdoa mengharapkan rahmat dan berkah dari Allah pada pembelajaran mengajar kita hari ini. Dengan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Terima kasih Ananda Edward sudah memimpin doa pada hari ini. Baik, anak-anak ibu sekalian yang berbahagia, hari ini sebelum ibu mempresentasi kehadiran kalian, silakan kalian persiapkan buku-buku, alat tulis dan semeja masing-masing sembari ibu mempresentasi kalian pada hari ini. Oke, ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa saja? Ahmad Ardian. Kenapa Ahmad Ardian? Alfa. Ya. Oke. Anak-anak ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ingin mengingatkan kembali nih tentang kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat bersama-sama. Yang pertama, harus saling sopan santun ya, harus jaga sopan santun. Kemudian apabila sudah memulai pembelajaran, tidak ada lagi yang berbicara, apalagi sibuk sendiri dengan ya. Yang ketiga, apabila ingin keluar kelas atau izin ke toilet, harus meminta izin kepada guru. Nah, seenaknya. Iya, ini kesepakatan kelas kita bersama. Setuju ya? Oke, good, baik. Ya, silakan duduk senyaman mungkin. Ya, boleh mau dimanapun duduk kalian, pokoknya yang membuat kalian nyaman. Silakan pejamkan mata kalian. Silakan pejamkan mata kalian sejenak saja.
struktur-struktur yang membangun kita tersebut dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perkelompok dan berdiskusi. Ya, ini apa? Gambar apa? Kerangka apa? Kerangka manusia. Ya, kerangka manusia terdiri dari apa itu? Apa? Kepala, badan, apa lagi? Kaki. Ada beberapa bagian dari kerangka manusia. Sama. Sekarang, kira-kira apakah tengkorak tersusun terstruktur? Mau tanya? Tersusun dan terstruktur tidak tengkorak itu? Iya, terstruktur atau terorganisir ya. Kerangka manusia, ya, dengan struktur cerpen, dia sama-sama tersusun, terorganisir, tidak mungkin tertukar. Kalau kepala, bagian kepala, kalau bagian badannya bagian badan, kalau bagian kaki dia juga bagian kaki. Ada bagian-bagian dan bagian-bagian atau struktur itu tidak mungkin tertukar. Oke, kalian tadi sudah menyimak materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang silakan perwakilan satu kelompok satu untuk maju ke depan untuk mengambil APD dan juga media ajar. Oke, silakan perwakilannya. Oke, sini. Kalau kalian ingin mengakses apa namanya? Boleh diakses nanti kalau mau mengakses ini aja. Oh, YouTube. Yes. Ini ada cerpennya, kalian bisa akses di cerpen. Ini adalah struktur cerpen, ini adalah kata-kata. Boleh maju ke depan kalau teman-teman bisa di kampung bisa membaca dari jauh. Dia ini gimana? Betulnya dia bagus. Dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sekarang boleh. Yang sudah selesai presentasikan di depan untuk yang audio ya. Silakan di depan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau pemecahan konflik yang diceritakan. Ya, jelas hasil dari kerja kelompok kami, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Presentasi kami akan dibacakan oleh Tuan. Kami kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Boleh, Putri? Silakan. Boleh, silakan. Di situ boleh, di sini juga boleh. Oke, kira-kira apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang Putri dapat? Jadi kita sudah belajar tentang sifat dari kata cerpen. Kita sudah dapat apakah menyenangkan? Nah, sangat menyenangkan. Baik, terima kasih banyak.
Bagaimana hari senang? Senang. Oke, suka pembelajaran seperti ini ya? Oke, terima kasih Ibu. Tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran ini berguna untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Sugiono, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 10 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada kegiatan percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani dengan Ibu Rizky Askia sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan observasi. Dan juga saya ditemani oleh Ibu Sandiawati. Beliau adalah pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, Ibu, hari ini kita ada kegiatan percakapan pasca observasi, di mana nanti saya akan memberikan ada beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu perasaan Ibu saat melakukan observasi ini? Kalau ditanya perasaan, pasti pertama kali saya melakukan bukan saya langsung juga kayak dia, tapi kesininya saya akan menjelaskan kalau saya alhamdulillah berjalan baik. Baik, berjalan baik ya Bu. Nah, kemudian bisa diceritakan atau disampaikan kembali nih Bu, area pengembangan yang Ibu amati atau dan juga strategi pembelajaran yang Ibu lakukan. Oh iya baik. Area pengembangan yang saya pilih kemarin itu adalah 3 aspek Ibu. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, kemudian ada aspek Kepada seluruh siswa dan belajar itu berkembang sekaligus panggilan kepada seluruh siswa konsentrasi dan kemudian apa namanya dengan metode ceramah ya, tanya jawab dan diskusi juga dengan anak-anak. Saya melakukan langkah-langkah yang saya lakukan pada saat itu. Yang pertama saya dengan doa dulu untuk menyiapkan rohaninya ya, supaya dia lebih merasa tenang sebelum pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan mindfulness dan stop supaya mereka ini seperti ini siap. Jadi apa namanya siap menyatakan mereka sebelum belajar lebih apa namanya interaktif dan antusias dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya saya menjelaskan tentang apa sih pertanyaan pemantik gitu ya, itu ya pertanyaan simulasi, kemudian tujuannya saya inginkan itu saya menjelaskan pada peserta didik adalah untuk mereka agar mampu apa namanya menganalisis struktur cerita pendek seperti itu. Nah, baru nanti selanjutnya saya apa namanya menjelaskan materi. Selanjutnya ada nanti tugas diskusi yang disebutkan nanti ada refleksinya dari luas. Nah, oke. Nah, menurut Ibu bagaimana nih hasil dari area pengembangan yang Ibu amati, kemudian strategi pembelajaran yang Ibu lakukan, hasilnya seperti apa? Alhamdulillah menurut saya sudah baik Ibu, cuma namun ada beberapa kekurangan pastinya ya, tidak bisa sempurna seperti itu. Oh, jadi sudah berjalan baik ya Bu ya? Lalu kendala yang Ibu hadapi atau hambatan saat melaksanakan pembelajaran itu? Hambatannya itu sebenarnya banyak ya, maksudnya salah satunya saja ada peserta didik yang kurang aktif nih dalam berdiskusi seperti itu. Saya lihat mereka mengharapkan orang yang masih mengerjakan, sedangkan mereka tidak terlalu aktif di dalam diskusi tersebut seperti itu. Lalu menurut Ibu kenapa itu bisa terjadi? Menurut saya mungkin ya kurangnya itu kurangnya kepercayaan diri mereka untuk bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian ada rasa takut mungkin atau salah seperti itu, kemudian tidak bisa menyampaikan argumentasi lagi dan saya seperti itu.
Bagaimana cara ini mengatasi kendala yang Ibu sampaikan tadi? Cara saya mengatasinya tambahannya mereka kurang aktif ya Bu ya, kurang praktis di bisnis kelompok. Cara saya itu adalah berlatih mereka pada saat bekerja kelompok. Saya hari kelompok saya tanya tentang apakah ada kesulitan seperti itu, kemudian saya ada lagi yang sudah mulai masih pukul materi gimana cara masuk ke dalam kelas saya biasanya tapi juga teman-teman yang lain supaya mereka bisa bekerja berimbas. Akhirnya mereka berdiskusi walaupun bahkan saya yang tertarik seperti itu. Harus saya tertarik dulu berarti mereka udah antusiasnya seperti itu. Kalau tidak saya tertarik mereka diam aja gitu. Jadi temannya aja nih yang kebanyakan menjelaskan, sedangkan dia ada beberapa kelompok sih gitu kan. Adanya. Jadi didekati dulu yang baru mereka mulai aktif seperti itu ya. Rencana ke depannya apa Ibu tindak lanjut yang Ibu lakukan? Rencana kedepannya insya Allah saya akan memperbaiki lagi, menambah variasi pembelajarannya, kemudian dengan metode-metode yang berbeda tentunya supaya mereka tidak bosan dan antusias juga sih. Oke, Jadi rencana Ibu yang akan dilakukan seperti ini. Lalu kapan nih rencana yang Ibu inginkan tadi? Kalau dulu kan profilnya dia menurut sudah selesai yang semester itu jadi berarti siapa yang mau kasih atau untuk evaluasi Jadi yang ingin Ibu lakukan tindak lanjut ke depan itu rencananya akan dilakukan di semester depan. Baik, untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Sahyawati memberikan penguatan terhadap jalannya kegiatan pasca observasi yang Alhamdulillah tadi terus dan menandatangani biasa dari nanti dilakukan yaitu pasca observasi. Dengan hal ini ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi pengembangan saja. Apakah diizinkan ketika saya terima kasih. Iya. Ketika coaching ini aduh iya. Dari dekat Tapi saya masih ada gugup gitu walaupun sudah waktu mengajar tapi ya masih gugup ibu ya. Aku bahas gitu ya. menurut Bu Rizky, apa yang Ibu dapatkan ketika observasi disertai dengan coaching, kemudian saat observasi tetap bersama ini dan sekarang pasca observasi coaching lagi dilakukan. Menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan, yang Ibu rasakan, kemudian area-area mana sih yang Ibu ketika coaching ini bisa bertemu? Pertama pengalaman yang saya dapatkan sama-sama pengalaman dari dia di sama di bukan sih kalau di Nuri ada pengalaman itu semua ya dia dari yang baru kemudian diajarkan di itu di aku ngomongnya di Alfan bahwa dari segi ini ada gitu ini sudah banyak yang dilakukan harus yang dilakukan seperti itu aspek yang disediakan mungkin hanya dengan dari suka bahwa bisa kalau apa namanya kalau disebut seperti itu sudah dikasih bahwa pendidikan sama pengetahuan itu pasti mereka sudah mengalami makanya Luar biasa bahwa kebermanfaatan coaching itu dirasakan untuk kita semuanya. Nah, apakah sebelumnya ketika jadi menghadapi dulu namanya sudah kita ini karena kan observasi apakah pengalaman lebih dari yang pernah Ibu rasakan
dengan yang sekarang yang dirasakan itu memiliki adakah sesuatu pengalaman yang dimiliki ada yang lama ada sekarang yang berjalan tidak sebelumnya itu tidak ada pengalaman coaching sekarang sebelum memulai ada coaching yang lama yang sekarang itu berlangsung gitu. Jadi dalam hal ini apakah pengalaman yang dirasakan di coaching bahwa tidak di coaching itu seperti apa dengan hal yang menarik apa yang bisa kita perbaiki di PPD ini? Pengalaman sebelumnya dengan yang sudah di coaching gitu ya. Kalau ditanya pengalaman sebelumnya, mungkin pengalamannya kita sudah nakal karena masih baru di dulu. Tapi saya melihat pengalaman ini seperti berkala dan lama masih kurang ajarnya media ya media dapat dan teknologinya paling yang video aja tapi sekarang sudah ada macam-macam media yang bisa digunakan kemudian kalau dulu jadi sama mama akhirnya jadi awalnya dia tidak pede tidak dimiliki sampai akhirnya observasi dan tak observasi akhirnya dia diarahkan dari awal sehingga akhirnya itu asalnya dari tentang aja sebab kalau kalian lebih dapat lebih apa namanya lebih apa ya lebih persiapan lebih oke lah gitu sebelum gimana ya itu sebenarnya dan media yang diagatan kalau biasa kembali itu lebih tertanggapi kayak dia karena sudah ada teknologi ya kalau kan ya memang kalau diambil sih Itu menurut ibu kan kita ini coaching ini ada masa pengalaman itu tentunya tidak sama area bertempat juga lebih sedihnya juga lebih bisa kita diskusi untuk menggali apa yang bisa kita lakukan di depannya menjadi baik. Nah dalam ini apakah yang telah dilakukan dengan kami dulu menurut ibu apakah tadi langkah tujuan pembelajaran yang dicapai itu sudah bisa ibu rasakan sudah dicapai kemudian tantangan dan dukungan seperti apa untuk tercapainya tujuan belajar yang mana itu kan sebelum dan sebenarnya ini teman dan budaya coaching tujuannya alhamdulillah tercapai ibu mungkin walaupun ada beberapa kekurangan tadi ya tapi mungkin tantangannya tidak ada yang saya dapatkan dari awal tantangannya bagaimana saya mengelola kelas lagi lebih interaktif sih lebih bisa diatur dan lain sebagainya itu tantangan bagi saya sebagai guru gitu ya supaya bisa diatur aja istilahnya melalui itu kedua kayak ada yang mengerjakan teman yang di sini mengerjakan dia enggak jadi kalau di saya dapat tidak itu tantangan sejauh ini bagaimana kontribusi coaching yang dilakukan oleh Bu Dewi terkait dengan tantangan bagaimana? kalau saya dari kembatan mungkin lihat ibu saya bisa koordinasi sama ibu ini saya berharap bagaimana datangnya kemudian ibu ini menanyakan kepada saya menurut ibu gimana sih hambatan ibu sebetulnya jadi ibu ini mulai dari kemampuan toleransi saya untuk saya ada masalah nih bagaimana saya sendiri yang bisa mengeluarkan masalah yang baik pelajaran masalah itu sih alhamdulillah di apa namanya dirangkul oleh bimbing supaya saya bisa mengeluarkan permasalahan yang sebenarnya dengan diri saya sendiri. Dan sekarang yang terakhir Ibu, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan terkait pengembangan diri yang dirasakan? Kan seperti yang Ibu bilang tadi bahwa setelah coaching ini potensi diri tapi ada jadi listrik dari kita sendiri. Apakah ada yang bisa kita refleksikan terhadap
kegiatan yang mana kegiatan ini didasari sebenarnya melakukan coaching dan dari kita dari psikologi apakah dari yang disampaikan adalah deteksi terhadap pihak ini. Sih, saya sebenarnya sekali sih ibu sebenarnya terima kasih karena sudah dibimbing dari awal diajarkan bukan sebagai coach tapi sebagai teman sejawat seperti itu diberikan bimbingan, diberikan masukan, kemudian apa eh, kalau misalnya ada kembali mengatakan, beliau tidak kenal saya, malah kayak, ibu, bagaimana kalau misalnya, kalau ada yang masalah, yang bagaimana caranya mengeluarkan masalah itu, dengan ayah ibu, sekarang di belakang, sebuah ayah, dan pasti gitu. Terima kasih banyak dari Indonesia, dan selamat Ya, alhamdulillah, ya Allah, kegiatan observasi yang dilakukan ini bersama misi ya, berdasarkan pengembangan diri melalui coaching itu berjalan dengan baik, yang peduli, ini implementasinya betul-betul nyata dan juga bagaimana bisa menjadi rekan sejawat yang membawa hal positif dan berbagi praktik baik nyata ada rekan sejawat di sekolah yang apa yang telah dipelajari di pendidikan beruntung itu betul-betul dapat diterapkan, kemudian juga kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lili bisa menjadi contoh perjalanan terutama bagi SMP Negeri 9 Masjid yang mana ini salah satu canggung dari kami yang menjadi teman kita bersama. Merasa pengenalan ini cukup dan meningkat tadi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baiklah, demikian serangkaian kegiatan coaching mulai dari pra-observasi, observasi, sampai dengan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rizky Astia yang sudah meluangkan waktu juga mendukung kegiatan ini, juga kepada Ibu Santiawati sebagai pengajar praktik saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.